Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng akan ngentengin TKA untuk tryout 1 nomor 12-15 untuk satu teks. Dan ini soal diambil dari buku Detik-Detik TKA Bahasa Inggris dari Intan Pariwara atau Jelajah Ilmu. Nah, bisa didapatkan di toko terdekat atau di toko online ya, bisa lihat di deskripsi video ini. Nah pemirsa, untuk buku ini isinya lengkap ya, ada latihan soalnya, ada materinya, jadi pantas untuk dimiliki dan harganya terjangkau. Baik, sekarang kita akan masuk. Sebelumnya, kalau misalnya tidak ada suara di video ini, pastikan untuk track audio menggunakan bahasa Inggris US asli. Ya, karena ini YouTube punya fitur untuk menerjemahkan secara otomatis, jadi track audionya bisa di bahasa yang lain. Pastikan ini Inggris US asli. Kali ini kita ke nomor 12. Untuk pembahasan soal-soal nomor sebelumnya bisa dilihat di video sebelumnya ya, di Tugas Enteng. Di nomor 12 kita ketemu dengan sebuah teks yang judulnya Why Clean Water and Sanitation Must Be a Government Priority. Nah, di sini kalau kita lihat dari judulnya ini menyatakan alasan ya. Dan di sini kalau kita lihat ada first, ada second, ada lastly. Nah, ini adalah argumen. Jadi ini argumentatif teks dan ini lebih kepada analytical exposition. Karena apa? Ada in conclusion di bawah sini. Ini adalah ciri-ciri dari analytical exposition. Nah, membahas tentang clean water atau air bersih ya, dan sanitasi. Itu harus menjadi prioritasnya dari pemerintah dengan alasan 1, 2, 3 itu. Kita ke soal langsung. Kita cari keywordnya. Which of the following statements summarize the writer's main opinion? Summarize. Opini. Ringkasan dari opini. Nah, kalau kita lihat dari opininya untuk tesis besarnya itu kan clean water and sanitation must be government priority. Nah, di sini ya, ini adalah tesisnya. Maka untuk opininya kenapa ini harus seperti itu adalah di first, second, lastly. Nah, kita akan ngecek apakah si opsi ini sesuai dengan yang ada di sana. Dan tentu karena ini kotak, itu berarti kita bisa pilih lebih dari satu. Karena di sini kotak ya. Kita lihat yang pertama, lack of clean water and sanitation increases the risk of diseases. Kurangnya dari air itu bisa meningkatkan penyakit. Nah, di sini kalau kita lihat di first, ini without access to clean water, people are at risk of waterborne diseases. Maka di sini kurangnya akses ke air bersih atau sanitasi itu ya memang akan menimbulkan resiko dari penyakit. Maka ini masuk. Ya, masuk. Kemudian yang kedua, governments must prioritize all issues including water and sanitation. Apakah si pemerintah itu dalam teks ya, ini bukan dalam pengertian umum tapi dalam teks. Dalam teks menyebutkan harus mengutamakan semua isu ya untuk sebagai prioritas. Apakah iya seperti itu? Kalau di sini ya karena si teksnya itu hanya menyebutkan bahwa clean water and sanitation sebagai government priority, maka teks ini ya hanya membahas tentang itu.
Maka yang nomor 2 ini kita nggak masuk sebagai jawaban kita. Yang nomor 3, access to water and sanitation helps improve education and productivity. Kita lihat di teks ya, apakah di alasan yang kedua itu terkait dengan akses untuk meningkatkan education dan productivity. Kita lihat ya. Nah, di sini kalau lihat ada learning ini ya, work or learning. Oh ya, ini berarti mengurangi dari education and productivity karena lack of access to clean water. Maka pasti kalau akses untuk clean waternya lebih terjamin, maka akan meningkatkan nih untuk education sama productivity. Maka ini masuk nih. Terus access to both clean water and sanitation are essential human rights. Apakah benar? Kita lihat di alasan yang ketiga. Lastly, ensuring clean water and sanitation is a matter of human rights and equality. Ya, memang ya, di sini bahwa clean water and sanitation itu sebuah hak manusia ya, human rights. Maka penting ini human rights ya, maka ya ini masuk. Yang kelima, most communities already have access to clean water and private toilets. Apakah di sini disebutkan bahwa untuk komunitas itu punya akses, sudah punya akses atau belum? Kalau sudah, mana buktinya? Kalau di sini ya, karena ini judulnya clean water sanitation itu must be government priority, maka kemungkinan ini ya belum ada aksesnya ya. Maksudnya bahwa lebih banyak itu orang yang komunitas yang belum bisa mengakses air. Makanya itu isu ini ditampilkan. Nah, makanya kita nggak centang nih. Maka di nomor 12 kita punya 3 jawaban seperti ini. Sekarang nomor 13. The text presents facts and opinions to gain the reader's support on the issue. Which additional information would make the text more informative and persuasive? Ini teksnya udah menampilin alasan-alasan ya. Ada first yang mana dia untuk public health, yang kedua second itu untuk meningkatkan education and productivity, yang ketiga itu untuk human rights. Maka perlu tambahan apa ini biar teksnya lebih bisa untuk mengajak orang untuk concern di isu ini apa. Maka kita karena pilihannya cuma ABC seperti ini, kita pilih salah satu ya, pilih salah satu. Yang A coba. The average price of bottled water sold in major urban supermarkets. Apakah dengan menampilkan ini bisa untuk membuat orang lebih melihat lagi ke isu ini, harga-harga untuk air kemasan? Kayaknya enggak ya. Yang B, facts that nations that improve access to clean water and sanitation. Fakta-fakta yang menunjukkan bangsa yang sudah akses ke water and sanitation-nya bagus, maka akan berkembang baik. Ini perlu dikasih bukti. Oh, bisa jadi ya. Yang C, information about smart toilets with advanced technology features. Kayaknya nggak butuh deh, karena ini kan clean water and sanitation access. Nggak butuh toilet itu kalau udah aksesnya udah ada. Tapi kalau ini aksesnya aja belum ada, maka C nggak masuk. D, data on how much water is consumed daily in various facilities. Ini aksesnya aja belum ada, masa harus ditampilin berapa banyak air yang dikonsumsi di fasilitas-fasilitas.
Enggak ya. Yang E, a personal story that someone who lives without clean water access. Menampilkan cerita orang yang kekurangan air, itu gimana ya? Kalau saya pribadi B dan E itu benar, cuma bagaimana bisa menggugah orang itu harusnya yang B, agar orang itu tahu bahwa ternyata dengan akses yang bagus ke air itu bisa improve sebuah bangsa. Makanya air dan sanitasi itu harus diperhatikan. Makanya jawabannya B. Okay, next 14. Based on the text, analyze whether the following conditions belong to the result of a lack of sanitation, of lack of clean water. Nah, di sini ada condition. Nanti kita conteng salah satu dari ini, apakah ini akibat dari lack of sanitation atau lack of clean water. Contohnya pertama adalah kondisi bahwa people become susceptible to diseases like cholera, diare, and typhoid. Apakah ini karena kurangnya sanitasi atau kurangnya clean water? Nah, di sini kalau di teks itu kita bisa lihat ya di paragraf pertama itu, without access to clean water, people are at risk of waterborne diseases. Nah, berarti ini akibat dari kurangnya akses ke air. Ya, maka ini lebih yang ke sini. Yang kedua, people walk long distances every day, reducing their working hours. Itu bisa kita lihat di alasan yang kedua ya. Apakah karena akibat dari kurangnya sanitasi atau kurangnya air? Ya tentu kalau orang nyari air, walk long distances, itu ya karena lack of clean water. Ya, yang ini. Bukan karena kurangnya sanitasi, tapi karena air bersihnya nggak ada, makanya nyari jauh. Yang ketiga, children avoid going to school because of the poor toilet conditions. Kalau ini kita pastikan dia airnya udah ada. Nah, ini masalahnya adalah poor toilet conditions. Kondisi toiletnya itu udah nggak bagus. Nah, karena ini ya akibat dari lack of sanitation, dari kebersihan atau dari sanitasi yang kurang. Ya, jadi nomor 14 jawabannya seperti ini. 15. The writer uses both factual information and strong opinions to appeal to readers. Which of the following statements show the writer using emotional appeal rather than factual evidence? Ini kita akan membedakan dari statement yang ada di sini, mana yang menunjukkan writer emotional appeal, pendekatan emosional. Kalau pendekatan emosional itu lebih kepada kata-kata ya, tapi kalau factual evidence itu lebih kepada angka-angka. Nah, maka kita bisa menghindari untuk yang angka-angka ini. According to WHO, over 5.5 billion people worldwide still do not have basic sanitation services. Dia menggunakan angka ini. Ini tentu saja ini factual evidence karena pakai angka jelas. Ada nggak yang pakai angka lain? Coba. Nah, ini meskipun tidak ditulis angka, itu ditulis hours. Hours itu ya berjam-jam, itu juga satuan dari angka. Maka ini nggak masuk ya. Maka kita punya 3, coba kita cek ya. Ensuring clean water and sanitation is a matter of human rights and equality. Apakah ini lebih ke emosional? Saya rasa iya, karena ini tidak membutuhkan data untuk bilang begini ya. Tidak membutuhkan data untuk membuktikan omongan bahwa clean water and sanitation itu sebuah hak asasi manusia. Itu nggak butuh data, makanya dia masuklah. Government investment in water infrastructure can reduce this health risk significantly. Ya, apakah dia
butuh data kalau mau mengatakan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur air itu bisa mengurangi resiko dari kesehatan. Tentu kalau seperti ini ya kita butuh data juga ya. Makanya kalau yang ini kurang emosional ini ya, jadi dia kurang emosional. Makanya yang ketiga ini kita nggak masukkan karena ini kurang. Karena ini memang butuh data, makanya dia nggak masuk. Yang ini, every citizen deserves safe living conditions regardless of their location or economic status. Apakah kita butuh data untuk mendukung pernyataan ini? Setiap warga negara itu berhak untuk safe living, hidup yang aman, nyaman ya kondisinya, tanpa harus memikirkan lokasi atau status ekonomi. Apakah kita butuh data untuk berkata begitu? Tentu tidak. Ini yang kita butuhkan ya emosional. Maka dari kelima hal ini yang bisa masuk ke dalam emotional appeal, pendekatan emosional adalah yang nomor 1 sama nomor 3 ini, nomor 4 ya, 1 dan 4 ya, karena ini kita nggak butuh factual evidence untuk menyatakan bahwa ini perlu ya, kita hanya secara emosional aja ya. Oke, that's all. Itu yang bisa kita sampaikan di Ngentengin TKA tryout 1 nomor 12 sampai 15, buku detik-detik TKA bahasa Inggris dari Intan Pariwara Jelajah Ilmu. Silakan bisa didapatkan di toko terdekat atau toko online. Have a nice day. Thank you very much. Tugas enteng.